Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairatu wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasidu wal ghayat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlul fadaili wal karamat. Wa ba'du, qala Allahu ta'ala, qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul azim. Jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah, kepada Allah kita senantiasa memuja dan memujinya serta bersyukur atas seluruh limpah nikmat dan anugerah serta karunia yang sampai saat ini curahannya belum pernah terhenti sesaat pun untuk kita. Allah berikan kita kesehatan saat ini, di saat ada orang yang Allah tidak beri kesehatan itu. Mereka terbujur kaku di rumah sakit, di tempat pembaringan, karena memang anugerah kesehatan itu Allah tidak beri. Allah berikan kepada kita kesempatan, di saat juga tidak sedikit orang yang Allah tidak beri kesempatan itu meski Allah berikan kesehatan. Mereka senantiasa kelihatan sibuk, meskipun terkadang yang disibukkan itu belum tentu Allah ridhoi kesibukannya. Sampai kadang urusan ibadah kepada Allah diabaikan, dilalaikan hanya karena mengejar kesibukan duniawi. Apakah itu sibuk karena harta, sibuk karena tahta, jabatan, pangkat dan lain sebagainya. Tetapi yang pasti sibuk sampai urusan ibadah kepada Allah terabaikan. Allah berikan kepada kita kemauan satu lagi, dan tidak juga sedikit orang yang Allah beri sehat, beri sempat, tapi memang dasar tidak mau. Tidak mau untuk melakukan pendekatan diri kepada Allah dan berangkat ibadah. Dan ketiga anugerah inilah antara lain yang layak untuk kita syukuri pada saat ini. Salawat dan salam kepada junjungan kita Rasul yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian juga kiranya kepada seluruh keluarga, para sahabat dan para pengikutnya sekalian. Jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah, pada suatu ketika Umar ibnul Khattab selepas salat jemaah seperti ini berjalan-jalan kecil, menghabiskan waktu pagi sebelum melakukan aktivitas lainnya. Di perjalanan kecil itu ia bertemu dengan seorang sahabat yang bernama Hudzaifah al-Yamani. Terjadilah dialog kecil antara dua sahabat Rasul ini. Hudzaifah al-Yamani berkata begini ketika ditanya oleh Umar ibn Khattab, "Wahai sahabatku Hudzaifah, bagaimana keadaanmu pagi ini?" "Alhamdulillah sehat walafiat. Allah masih berikan kepada saya anugerah yang luar biasa."
Tetapi pagi ini saya merasakan, kata Hudzaifah Al-Yamani, ada satu kebenaran yang saya benci dan satu fitnah yang saya cintai. Mendengar ungkapan Hudzaifah Al-Yamani ini, Umar marah dengan semarah-marahnya. Fawailul laka ya Hudzaifah, celaka engkau Hudzaifah. Kebenaran apa yang engkau benci dan fitnah apa yang engkau cintai? Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, Umar mengungkapkan kemarahannya dengan kata wail. Ketahuilah bahwa kata wail itu adalah satu ungkapan yang amat sangat jarang terjadi di kalangan orang Arab. Itu baru akan keluar ketika ia marah yang berlebihan, benci, jijik, dan tidak suka kepada orang. Wail. Dan kalimat ini diucapkan kepada Hudzaifah Al-Yamani. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, kata wail ini adalah berulang-ulang dalam Al-Quran, mengungkapkan kemarahan Allah juga kepada hambanya. Lihatlah, wailul likulli humazatil lumazah. Wail, kata Allah, celaka engkau. Celakalah bagi setiap orang yang suka mengumpat dan mencela. Satu. Lihat lagi ayat yang lain. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Celaka, kata Allah, orang yang suka berlaku curang. Ada banyak ayat lagi. Wailul lil mukadzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Celaka juga orang-orang yang suka berdusta, mendustakan. Mereka yang mendustakan hari berbangkit dan hari pembalasan. Dan bahkan Allah marah murka luar biasa dengan ayat yang kita kenal dan kita tahu setiap saat. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah orang-orang yang salat, yang di dalam salatnya ya senantiasa dalam keadaan lalai. Ini gambaran tentang wail, betapa Allah murkanya dengan orang-orang yang semacam itu. Kemurkaan inilah yang dimunculkan oleh Umar bin Khattab kepada Hudzaifah Al-Yamani. Apa yang engkau benci dari satu kebenaran? Apa pula fitnah yang engkau cintai? Kemarahan Umar bin Khattab ini kemudian diredakan oleh Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu kebetulan memang bersama dengan mereka di saat itu, berkata kepada Amirul Mukminin Umar, Hudzaifah, benar ya Amirul Mukminin. Yang dimaksudkan ia membenci satu kebenaran adalah kebenaran tentang maut dan kematian. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya mati itu yang semua kamu berlari, menghindar, mengelak dari kematian ini. Fa innahu mulaqikum. Tapi mati itulah yang akan menemuimu. Dimanapun kamu berada, benteng pertahanan apapun yang kamu miliki, mati tetap akan datang, tetap akan menjumpaimu. Fa innahu mulaqikum. Dia datang, summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahada. Selepas itu kamu akan dikembalikan kepada Allah. Allah yang Maha mengetahui yang gaib dan yang tersembunyi. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ini yang menjadi catatan penting. Bukan sekadar mati, tapi fayunabbi'ukum. Nanti selepas mati itu kamu akan dikabarkan kembali seluruh apa yang pernah kamu lakukan. Semuanya tanpa tertinggal sedikit pun dikabarkan satu persatu. Ini yang kamu lakukan. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
andai kita coba baca beberapa ayat di dalam Al-Quran, katakanlah misalnya kita membaca surat Al-Mu'minun, ketika Allah menceritakan tentang proses kejadian manusia, walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Sungguh Allah telah menciptakan manusia itu dari sari pati tanah. Summa ja'alnahu nutfatan fi qararim makin. Kemudian sari pati tanah itu kami jadikan menjadi setetes air yang tersimpan dalam tempat yang kokoh. Itu proses kejadian manusia. Diceritakan lagi, summa khalaqnan nutfatan 'alaqah. Kemudian Allah jadikan setetes air itu menjadi setetes darah, segumpal darah. Berubah menjadi segumpal daging, kemudian tulang belulang. Kemudian Allah tiupkan ruh. Kemudian lahirlah manusia itu pada makhluk-makhluk yang sempurna pada saat-saat tertentu. Yang menarik jemaah yang dimuliakan Allah, setelah itu Allah berfirman, "Tsumma innakum ba'da dzalika lamayyitun." Kemudian setelah terjadi semua proses kejadian manusia itu, pada saatnya dia akan menjadi mayit, menemui ajalnya menjadi mati. Yang menarik Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, perhatikanlah kaidah tata bahasa pada ayat summa innakum ba'da dzalika lamayyitun. Ada dua taukid. Kalau dalam kaidah tata bahasa Arab, taukid itu adalah suatu ungkapan yang menguatkan sebuah informasi, memberikan satu penekanan sehingga informasi yang disampaikan itu betul-betul benar dan meyakinkan orang yang mendengarnya. Itu fungsi taukid di dalam kaidah tata bahasa. Dan di dalam ayat yang pendek itu ada dua taukid, dua kali. Inna summa innakum ba'da dzalika la mayitun. Inna adalah taukid, kemudian la mayitun, lamnya itu adalah lam taukid. Kalau kita artikan bahasa kita, sesungguhnya setelah hidup itu kata Allah, sungguh betul-betul kamu betul-betul akan mati. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, mengapa Allah sampai menguatkan tentang mati itu sampai dengan penguatan dua kali dalam ayat yang pendek itu? Padahal mati itu sesuatu yang memang sudah percaya orang semua. Tidak ada di antara kita yang tidak percaya bahwa suatu saat dia akan mati. Tidak ada. Semua kita yakin betul bahwa kita akan mati. Tapi ditekankan bahwa memang mati itu betul-betul akan terjadi. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, itu maknanya bahwa belum tentu kebenaran tentang kematian itu membuat orang sadar bahwa mati itu akan benar-benar terjadi pada dirinya. Artinya yang memberikan motivasi pada dirinya agar dia betul-betul mempersiapkan diri tentang kematian itu. Ini yang menjadi catatan kita Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, tentang bagaimana kita mempersiapkan mati itu. Suatu tempat, suatu keadaan di mana kita semuanya harus melaluinya. Ada seorang ulama besar bernama Ibrahim bin Adam. Diceritakan bahwa Ibrahim bin Adam itu lewat di sebuah tempat di suatu kota, di kota Basrah. Pada saat yang bersamaan wilayah itu, daerah itu tengah ditimpa kemarau panjang yang berlebihan. Maka orang pun semuanya pergi ke tanah lapang, membawa orang-orang tua, anak-anak, bahkan hewan-hewan peliharaan mereka ikut dibawa ke tanah lapang. Mereka berdoa, sholat istisqa, memohon hujan, turun hujan, dan selepas itu berdoa. Berdoalah jemaah itu memohon
hujan kepada Allah, karena memang sudah sangat tersiksa. Jangankan untuk kebutuhan binatang peliharaan, tumbuhan, bahkan untuk minum pun mereka sudah tersiksa dengan kekurangan air. Berdoalah mereka setelah habis sholat istisqa. Biasanya kalau sudah sholat istisqa langsung berdoa, biasanya hujan pun akan turun. Tapi kali ini kok tidak gitu. Habis sholat berdoa bersama, tetapi hujan belum turun. Bersamaan dengan itu tidak lama kemudian lewatlah marra Ibrahim bin Adam fi suqi Basra. Ibrahim bin Adam lewat di kota Basra. Fajtama'at ilaihin nas wa qalulah. Orang pun pada berlari mengumumuni Ibrahim bin Adam, bertanya mereka, "Ya Aba Ishaq." Kebetulan Ibrahim bin Adam itu dipanggil dengan panggilan Abu Ishaq. Nada Allah Ta'ala wa la yustajaba lana fajimadza. Kami telah berdoa kepada Allah, ya Abu Ishaq, tapi Allah belum memperkenankan doa kami. Ada apa dengan kami ini? Dijawab oleh Ibrahim bin Adam, li'anna qulubakum qad matat bi asyrati asya. Doamu tidak diperkenankan Allah karena hatimu telah mati akibat 10 perkara. Ketahuilah bahwa urusan doa itu adalah urusan dengan hati, bukan berurusan dengan lidah. Maknanya sepandai apapun orang merangkai kata dalam berdoa, belum tentu doanya sampai kepada Allah kalau doa itu tidak disertai dengan hati. Bagaimana doamu akan didengar oleh Allah sementara hatimu telah mati disebabkan karena 10 perkara? Bapak Ibu jemaah yang berbahagia, pada kesempatan ini saya hanya mengungkap 2 hal dari 10 perkara itu. Ibrahim bin Adam katakan, wa qultum annal mauta haqqun wa lam tasta'idulah. Kamu sering berkata, kata Ibrahim bin Adam, bahwa mati itu benar adanya, tapi kamu seakan-akan tidak pernah peduli dan tidak mau mempersiapkan diri untuk sesuatu yang pasti tentang kematian itu. 1. Yang kedua, wadafantum mautakum walam tatafakkaru bih. Engkau sering menanam orang-orang yang mati dari orang-orang saudaramu, orang-orang terdekatmu, orang-orang sahabatmu, tetapi engkau tidak pernah berpikir tentang kematian itu. Bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW, jemaah yang berbahagia, orang yang tidak pernah mengambil satu ibrah, satu pelajaran penting dari sebuah peristiwa kematian, maka sesungguhnya yang bersangkutan itu adalah orang yang mati di dalam hidupnya. Meskipun ia berjalan, bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain, kemudian ia berbicara dengan satu ungkapan dan kata lainnya, tapi sungguhnya ia telah mati dalam pandangan Islam ketika ia tidak mampu mengambil satu ibrah dari setiap peristiwa kematian. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, itulah makna pernyataan Hudzaifah al-Yamani bahwa demi Allah sampai saat ini saya ada membenci sebuah kebenaran. Itulah maknanya membenci sebuah kebenaran tentang kematian. Adapun yang dimaksudkan oleh Hudzaifah al-Yamani menurut penjelasan Ali bin Abi Thalib, tetapi aku cinta tentang fitnah, maknanya adalah bahwa berdasar pada firman Allah yang mengatakan bahwa fitnah itu innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Bahwa sesungguhnya harta yang kamu punya, anak keturunan yang kau miliki, sebetulnya itu adalah fitnah. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah,
Kalau dicoba didefinisikan arti fitnah itu macam bentuk, tetapi yang pasti fitnah itu adalah sebuah potensi yang lebih besar kemungkinan mengarahkan kepada kemurkaan Allah daripada keridhaan Allah. Meskipun pada saatnya belum menjadi sebuah maksiat, sebuah dosa, tapi potensi untuk munculnya sebuah kemurkaan Allah ada di dalamnya. Itulah fitnah. Maka sering dikatakan oleh orang, janganlah engkau lewat di tempat itu, apalagi pada waktu-waktu tertentu. Engkau seorang laki-laki yang punya rumah, seorang janda. Apa kata orang kalau engkau sering masuk ke sana? Akan terjadi fitnah. Meskipun kita masuk dan berurusan ke sana adalah urusan yang baik, bukan urusan hal yang maksiat, tetapi ada potensi besar yang memungkinkan munculnya fitnah. Jadi fitnah itu adalah bahaya besar dalam kehidupan, karena mengarahkan dan memberikan potensi bagi kehidupan untuk terjadinya sebuah maksiat dan dosa besar kepada Allah, yang terjadinya satu bentuk daripada kemurkaan Allah. Kata Allah dalam Al-Quran bahwa ketahuilah bahwa harta yang kamu punya dan anak keturunan yang kamu miliki sebenarnya fitnah. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, saya terkesan amat sangat kemarin ketika salah seorang jemaah SMS kita ini membagi sebuah foto gambar di grup kita, bahwa ada sebuah kafe yang di dalamnya orang amat sangat tekun, dan puluhan bahkan lebih lah banyak orangnya di sebuah kafe yang kerja mereka itu tidak lebih dari sekedar duduk tanpa bicara, sibuk dan asik dengan mainannya sendiri, dengan handphonenya. Apakah itu namanya? Wallahu alam. Apakah baca Quran di handphone? Wallahu alam. Apakah main game juga? Wallahu alam. Kita tidak tahu. Itulah fitnah itu. Kita tidak tahu. Tapi potensinya pastilah itu akan ada kemurkaan kepada Allah di dalamnya. Bagaimana tidak? Orang bisa menghabiskan waktunya satu malam penuh duduk di kafe. Urusan apa mereka di sana? Kalau kita mau jujur, apa yang mereka pentingkan di sana? Itulah antara lain fitnah itu. Fitnah kehidupan. Oleh karenanya jemaah yang dimuliakan Allah, kalau kita sebagai orang tua, kita tidak merasa bahwa itu adalah fitnah, bahwa anak kita ada di sana satu malam penuh duduk di sana, dan kita merasa bahwa itu biasa dan membiarkan begitu saja berlangsung terus menerus dari hari ke hari. Dan ini layak, patut untuk kita masukkan ke dalam kategori fitnah besar kehidupan. Oleh karenanya jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah, mumpung lagi masih ada waktu Allah berikan kepada kita, mari untuk fitnah kehidupan itu dalam bentuk harta dan anak keturunan kita ini, kita jaga betul dalam hidup ini. Tolong kita masing-masing ajukan satu pertanyaan tentang diri kita. Adakah harta yang Allah titipkan kepada kita dan juga anak keturunan yang Allah berikan kepada kita lebih besar ridho Allah di dalamnya atau lebih besar murka Allah? Coba kita renung sesaat itu. Harta yang kupunya ini berapa banyak murka Allah di sini, dan berapa banyak ridho Allah yang ada di dalamnya. Kalau ini kita tidak sering berpikir, tidak sering mengarah pikiran ke sana, kita khawatir bahwa sesuatu yang biasa kita lakukan, padahal barangkali itu adalah bahagian daripada kemurkaan Allah, masih tetap berlanjut terus menerus berlanjut dalam kehidupan kita. Pada saatnya nanti, pada saat kita kembali ke hadirat Allah, Allah akan pertanyakan itu. Kembali Allah pertanyakan kepada kita tentang harta yang Allah titipkan kepada kita.
dari mana engkau peroleh harta itu dan untuk apa engkau gunakan harta yang Allah titipkan kepadamu. Mudah-mudahan renungan pagi yang sangat-sangat berbahagia dan mulia ini, meskipun telah menggunakan waktu lebih dari hampir 30 menit, tetapi harapan kita, walaupun waktu yang panjang itu dengan materi yang tidak terlalu banyak ini, bisa memberi manfaat buat kita dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya diberikan kekuatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita menjadi orang-orang yang memikirkan senantiasa tentang kematian, mempersiapkan diri untuknya, dan menjaga fitnah kehidupan dalam harta dan anak keturunan kita. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.